Halo teman-teman yang di rumah, apa kabar hari ini? Jadi ini perkenalkan, ini podcast pertama kita di akun sosial media Elektronika SMK Dome. Gimana kabarnya? Puasanya lancar nggak di rumah? Atau udah ada yang bolong-bolong nih, ayo ngaku. Oke, hari ini kita kedatangan tamu spesial guys, dari jauh-jauh ini. Ini udah alumni Elektronika SMK Dome. Hai Kak. Hai. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Gimana lancar puasanya? Ya seperti hari sebelum lancar. Oke, boleh perkenalkan diri? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana Said dari Teknik Audio Video, alumni SMK 2B Bandar Lampung tahun 2019. Oke, lama ya, jauh banget ya dari saya sih. Udah lama COVID ini. Ya, generasi COVID ya. Generasi COVID. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Dulu ini saya mau nanya nih, saya penasaran nih. Kakak tuh awal masuk tuh elektronika emang minat atau ada rekomendasi dari teman atau keluarga gitu? Kalau itu awalnya sih bukan minat ya, lebih ke kayak dihasut gitu sih dari pihak sini. Tapi ya oke lah, itu kan jadi tempat untuk kita belajar. Jadi waktu itu saya itu kesini dari SMP, datang itu sama paman. Ya, jadi sama paman itu diarahin ke SMP Dome aja, udah daftar dari mana-mana gak keterima kan, udah ke Dome aja. Yaudah coba kita lihat ke sini, lihat jurusannya, lihat bidang-bidang yang ada di sini itu apa aja gitu. Setelah saya lihat, kok saya tertarik di PKR, bukan di DAV. DAV malah saya nggak tahu ini apa sih gitu kan. Nggak kenal. Baru ketika udah lulus, oh ternyata ini gitu kan. Jadi udah tertarik di TKR, kalau nggak di TSM. Cuman waktu itu aku coba, boleh nggak lihat bengkelnya gitu kan. Habis itu ngeliat di TKR sama di TSM, lihatlah di situ. Semakin tertarik kan, udahlah di sini aja. Tapi kan aku sama paman. Nah, paman tuh bilang katanya, yakin mau di TKR atau di TSM? Yakin. Coba lihat dulu tuh alat-alatnya. Alat-alatnya berat itu. Ya kayak gitulah. Kamu yakin sanggup nggak katanya kan? Ya udah, sanggup, yakin. Coba lihat dulu yang lain jurusannya. Kata paman kan. So, yaudah, lihat aja yuk. Sama waktu itu yang nemenin itu Pak Tarbiji sendiri. Pak Tarbiji, kepala Kaprodi di TAV sendiri gitu kan. Saya nggak tahu waktu itu kan. Ternyata malah beliau sendiri gitu. Dan akhirnya saya melihat ke lantai 2 di sini, kayaknya, oh ternyata ini TAV itu. Sempat tertarik di alat-alatnya, ada robotik, ada alat-alat yang dipajang gitu kan. Tapi kok masih pengen di TKR gitu kan. Masih pengen ke TKR gitu? Iya, masih, pokoknya kalau di TKR tuh kayaknya rapi banget lah gitu kan. Kalau di jurusan lain tuh kayaknya kurang gitu kan. Makanya, tapi setelah dari situ dipikir-pikir dulu tuh, nggak langsung ini pulang, pikir-pikir dulu TKR apa TKR. Entah nggak tahu dapat dari mana hasutan atau dari mana gitu ya, hidayah atau apa, pokoknya langsung menujunya tuh ke TAV gitu kan. Udah deh, TAV aja lah. Awalnya cuma kayak mau nyoba aja kan, tapi seiring berjalannya waktu kan kita juga nggak bisa pilih-pilih gitu kan, harus memang mantap gitu kan. Dan ternyata aku coba, kok hari-hari pertama tuh kayaknya gimana gitu ya,
kita masih apa ya, masih terngiang-ngiang sama PKR. Tapi kok setelah dijalanin seru aja gitu kan, maksudnya ada kegiatan-kegiatan kayak semacam robotik, terus tuh kita di situ tuh dibuat apa, diarahkan untuk buat alat inovasi di teknologi gitu kan. Wih, keren banget nih. Dan ada cabang-cabang lomba kayak semacam lomba balitbang. Jadi di situ tuh lombanya itu kita buat alat, habis itu tingkat nasional ya di situ kan. Buat alat inovasi tingkat SMA, SMK, terus tuh ada lomba LKS, lomba keterampilan siswa. Ya di situ saya ngerasa tuh, wih, keren nih gitu kan. Jadi semangat. Jadi senang. Dari situ ya apa namanya? Kayaknya ini jurusannya asik sih gitu. Kayaknya jurusan ini seru gitu. Lebih kita untuk kedepannya, untuk masa depan kita gitu kan, di bidang teknologi gitu. Iya, apalagi zaman sekarang teknologi semua ya. Iya, jadi seiring berkembangnya zaman tuh teknologi itu semakin hari semakin berkembang. Ada penyesalan nggak kalau masuk TKR? Kalau penyesalan sih sampai sekarang alhamdulillah enggak sih. Enggak. Awal-awalnya aja. Awal-awal. Ya, awal-awal aja. Sekarang malah lebih senang di elektro. Jadi aku juga sekarang kan lagi kuliah gitu kan di jurusan teknik elektro juga gitu. Jadi ngajar lagi gitu. Seru sih gitu. Asik ya, jadi passion sendiri. Iya dong, harus gitu. Oke, kayaknya asik banget sih ceritanya. Zaman saya zaman COVID ini daring. Iya, kalau zaman kalian ada sih lomba-lomba robotnya gitu kan. Waktu itu kita bisa ke lomba LKS-nya ya. Waktu itu kita bisa jalan-jalan tuh. Apalagi kalau sampai ke tingkat nasional, kita bisa jalan-jalan di contohnya kayak waktu di zaman saya itu jalan-jalan ke Nusa Tenggara Barat, NTB nasionalnya, atau di Jakarta atau di Jogja, pokoknya seru deh. Kita bisa jalan-jalan. Selain kita mengasah prestasi, kita dapat apa namanya reward yang bagus kan untuk masa depan kita harus bisa jalan-jalan. Kita sendiri pernah ikut KKS nggak? Alhamdulillah pernah sih, meskipun ya belum sampai ke nasional, tapi alhamdulillah nyampe di provinsi. Itu udah lumayan banget sih. Ya, ya gitulah perjuangannya. Karena ya banyak ya saingannya juga gitu kan, nggak hanya dari di sekolah sini aja gitu kan, tapi dari sekolah-sekolah lain, dari orang-orang lain kan saingannya banyak lah. Lumayan, provinsi udah bagus gitu. Ya alhamdulillah. Tepuk tangannya dulu dong. Iya. Waktu kakak sendiri kakak pernah ikut organisasi nggak sih? Kayak bergabung kayak misalnya kegiatan apa? Ikut. Jadi di sini kan ada kegiatan robotik. Iya, jadi ada kegiatan robotik 2 Mei. Itu kalau kita bermain robotik dan bukan bermain juga sih, kita juga ikut dalam ajang perlombaan. Jadi ada ajang perlombaannya itu. Ada ajangnya? Ada. Itu benar nggak? Kalau itu awalnya kita kan proses pembelajaran ya. Iya. Untuk pembelajaran dulu. Kalau masalah menang kalah itu kan sudah hal yang biasa. Itu biasa ya. Yang penting tuh kita dari sini tuh kita udah tampil, udah menunjukkan ini loh 2 Mei gitu loh. Di luar sana itu kan kita punya selain sekolah yang bagus, di bidang prestasi juga kita udah mengikuti di mana gitu. Tapi kakak yakin sih kalau nanti apa namanya ada dari regenerasi dari Dela sendiri atau dari teman-teman yang mau gabung kan nanti di 2 Mei bisa aja nanti jadi bakal apa namanya yang jadi Selanjutnya lah ya. Penerusnya. penerus jadi yang juarain di 2 Mei gitu. Harus guys. Harus ke 2 Mei gitu lah. Harus gitu ya.
Jangan lupa jurusannya TAP. Bener tuh, harus banget itu. Iya. Kalau kita sendiri ada momen nggak sih di TAP ini yang nggak bisa dilupain? Kayak hal itu tuh berpengaruh buat kakak sekarang, diri kakak sendiri. Kalau momen banyak banget momennya. Bener banget. Bahkan sampai sekarang ya, jujur kakak tuh sebenarnya masih pengen kalau ada kesempatan pengen sih belajar lagi di sini, pengen sekolah lagi di sini. Tapi kayaknya nggak mungkin kan? Yang ngajar aja ini. Kalau ngajar ya, insya Allah ya nanti nunggu panggilan aja. Tuh dikodein Pak, panggilan Pak. Jadi momennya itu salah satunya tuh yang pasti kan ya sama teman-teman ya, sama teman-teman, sama guru-guru di sini, karena guru-guru di sini juga tuh sangat-sangat asik, sangat dekat banget sama murid ya. Jadi bikin murid itu jadi semangat. Sama sekolah Nyaman. Gak ada yang guru tuh yang galak, gak ngerjain tugas nanti dipukul, gak ada. Bener itu. Gak Bener ada. banget itu. Pokoknya asik guru-guru. Asik semua guru-guru di sini. Ah. Asik gak ada ngomongan. Jadi momennya waktu itu salah satunya yang di bidang robotik itu salah satu perjuangan. Jadi waktu itu tuh kakak itu berdua sama teman namanya Kak Sata Wijaya. Di situ ada pembimbing namanya Kak Roni. Ya, jadi dia waktu itu pas lomba atau pas kontes itu di Dharma Jaya, di kampus Dharma Jaya, Kak Roninya nggak bisa datang. Jadi aku sama Kak Satanya itu berdua, nggak ada yang nemenin. Jadi berangkat dari rumah terus ke sekolah 2 Mei ke tempat perlombaan. Ya di sana karena kita masih baru ya, masih baru, jadi belum menguasai lapangan, belum tahu orang-orang di sana kayak gimana gitu. Pokoknya ya masih baru juga di robotik gitu kan. Masih awal. Ya udah berangkat aja, Bismillah sampai sana. Apa aja yang disiapin alat robot. Dan lucunya kita tuh kesana itu belum mulai acaranya. Jadi ya kita ya nunggu. Iya nunggu lama, bahkan sampai panitia itu bilang, adek, apa yang di sini? Kayaknya adek kepagian ya. Iya kak. Ya gimana, orang takut daripada telat kan? Daripada telat, mending kepagian, nunggu nggak apa-apa gitu kan di sana. Itu kalau boleh tahu, kalau ikut kontes itu apa? Jadi kan kontes dari robotik itu tuh bagian apa nih, kayak robot apa? Robot namanya robot land followers. Jadi itu tuh robotnya itu disuruh ngikutin garis warna hitam. Terus suruh bawa barang nih dari titik A ke titik B menggunakan atau bisa dibilang tracking lah. Jadi di situ nanti robotnya ini ngikutin garis dan ngambil barang itu sesuai dengan warnanya. Iya bisa dong. Makanya belajar. Itu kan rakit sendiri atau emang udah ada tuh robotnya gitu depan? Sebenarnya udah ada yang dari produk-produk yang udah jadi gitu. Tapi kita yang ada itu kita buat sendiri. Ya, jadi selain kita menghemat biaya, selain kita belajar juga kan bagaimana cara membuat robotnya itu yang bisa seperti yang dijual, seperti punya orang-orang, kita buat, kita rakit, dan kita uji coba, habis itu kita ikuti kontes gitu. Rakit sendiri. Ya lumayan lah, sekitar 2 bulan, 3 bulan, tergantung dari kitanya. Itu nyeting gitu, nyeting robotnya biar
nanti ada fitur-fiturnya, jadi nyeting-nyeting tombol robotnya, nyeting-nyeting apa namanya, bagaimana nanti robot itu bisa jalan, belok ke kanan, belok ke kiri, parameter apa aja yang harus dirubah itu kita setting gitu. Kayaknya asik banget ya. Iya dong. Ini tolonglah Pak Catur, adik-adik, biar saya punya adik kelas ini. Robot sini mau ikut ya. Cuman gimana ya kayak? Gak apa-apa, ikut aja. Tapi corona, covid, omikron lagi. Ya kita berdoa aja ya, semoga apa masalah yang ada sekarang ini cepat berlalu dan kita bisa normal lagi sekolahnya seperti biasa. Amin. Keburu saya lulus gitu, gak lama lagi. Udah lah, kayaknya nggak lagi udah hilang lah ya, kita harus Amin. percaya. Amin, semoga saya. Ya. Oke, ini selanjutnya. Apa? Kegiatan kakak sekarang setelah lulus apa aja? Kuliah atau kerja? Untuk kegiatan saya sekarang tuh masih kuliah Kuliah. Kalau boleh tahu di universitas mana? di Universitas Teknokrat Indonesia. Jurusan? Jurusannya masih sama, teknik elektro. Teknik elektro. Jadi di sini kan teknik audio video, Hmm. tapi konsep dasarnya itu teknik teknik elektronika. Masih nyambung lah ya sama. Iya, masih nyambung. Justru kita pendalaman dari sini ke situ arahnya. Bedanya apa yang dipelajari di sini nih? Gimana nggak sih? Karena maksudnya masih nyambung. Masih nyambung, masih. Justru cuman bedanya kalau di sana itu penggabungan antara kan kita nih elektronika di listrik ya, Iya. sebenarnya di listrik. Jadi yang pertama itu listrik itu ada arus kuat sama arus lemah Ya. di bidang teknik elektro itu. Jadi yang pertama itu teknik listrik arus lemah itu yang ada di SMK 2 ini. Kita belajar tentang komponen-komponen elektronika yang bukan arus atau listrik besar. Contohnya kalau listrik besar itu kayak yang didistribusi di PLN, di pembangkit, nah itu harus kuat gitu. Jadi di 2 Mei inilah salah satunya jurusan elektro yang mempelajari bidang-bidang atau ilmu-ilmu teknik elektro dari arus lemah gitu. Jadi kalau kakak sendiri ini ya, dibandingin sekolah-sekolah itu apa sih plusnya? Kalau menurut saya Kayak ada yang plusnya gitu. nilai plusnya di sini tuh selain sekolahnya yang gimana ya? Selain sekolahnya itu bagus, tersusun, lalu guru-gurunya luar biasa. Salah satunya ada di bengkelnya. Bengkel apa tuh yang ada di bengkelnya? Ya itu tadi kita kan SMK ya, Iya. lebih ke praktek gitu kan. Iya. Jadi alat-alat yang ada di bengkel di Duomi ini sangat-sangat luas. Maksudnya itu sangat-sangat banyak, sangat-sangat lengkap dari segi kelistrikannya, dari segi manufakturnya itu ada semua di sini. Apalagi ini alatnya dikasih sendiri. Iya. Alatnya itu kita dibebasin, enggak. Oh ini nggak boleh ini enggak. Di sini tuh yang penting kalian tuh mau belajar pasti didukung di sini. Benar. Itu kata kunci dari kajurnya. Ya gitu. Oke, masih lanjut kuliah ya. Selain kuliah, kakak ikut organisasi lain atau organisasi itu di luar? Di kampus. Iya di kampus. Di kampus maka ikut ini organisasi robotik lagi. Robotik lagi. Ya, namanya sama, namanya robotik juga. Bedanya robotik yang di 2 Mei atau di SMK sama yang di kampus itu yang pertama dari segi tingkat atau level kesulitan sih kayaknya. Karena ya memang dari kita kan udah
terus ke kuliah kan beda Beda, jenjangnya, beda ya. beda ganti ilmunya. Jadi robotiknya di sana itu ya robotnya lebih canggih-canggih lagi sih. Lebih mendalam lah. Iya, lebih mendalam lagi. Tapi dasar-dasar atau dari istilahnya ya dasar-dasarnya Dasar-dasar. kecil-kecilnya Iya. itu ya di 2M itu udah ada. Yang Udah ada yang kakak pelajarin yang ada di 2M itu di sana digunain lagi gitu. Dikeluarin semua. Di sana itu kita mengulang yang ada di kalau kakak ya ini ya, mengulang lagi yang ada di SMK gitu. Kamu bisa apa? Bisa ngeler, bisa melarut, bisa buat rangkaian ini kan? Bisa. Dari itu ya udah kerjaan di SMK sehari-hari. Udah sering banget itu. Iya, jadi Nggak di lepas. sana tuh kita tinggal ningkatin performa aja, terus tuh ningkatin kompetensi untuk di latihannya, di robotiknya untuk nyiapin lomba-lombanya atau kontes-kontesnya juga di sana. Ada tingkat kontes-kontesnya juga. Itu plusnya yang masuk SMK. Kalau teman-teman kakak yang pasti ada lah yang dari SMA gitu-gitu. Ya, pertanyaannya sering sih dibicarain di sana. Banyak ini enggak menyinggung atau ini yang teman-teman lain enggak. Ya. Cuman berdasarkan pengalaman kakak ya, di sana itu memang yang paling dominan lebih bisa itu ya dari SMK. Karena emang dari langsung ya. Iya. Udah terbiasa juga. Karena misalnya yang dari SMA itu kan kayak kaget lah. Bisa dibilang kayak awal lah ya. Iya, dari SMA kan dia memang belajarnya nggak praktek-praktek ya, paling cuma sedikit-sedikit aja gitu. Paling kayak cuma sekilas aja lah. Dan itu juga cuma penjelasannya ya bukan ke prakteknya gitu. Iya, cuma teorinya aja sih. Teorinya doang. Kalau kita langsung praktek, teorinya ada, prakteknya juga ada. lebih ini, jadi wah keren sih. Jadi di robotik nanti atau kalau misalkan yang mau kuliah untuk ikutin UTM robotik, wah Udah. pasti di sana tuh nanti diacungin jempol, wah ini keren nih. Ini udah. So keren gitu. Udah dia jempol langsung. Iya dong. Perasaan kakak jadi alumni elektronika ini gimana sih? Ini pasti pada penasaran semua kan? Saya juga penasaran ini perasaannya gitu. Kalau perasaannya gimana ya? Campur aduk sih sebenarnya. Campur aduk ini senangnya ada, sedihnya ada, terharunya ada gitu. Jadi satu-satu ya dibahas dari senangnya dulu. Senangnya. Senangnya ini ya itu tadi kakak tuh di sini orang yang paling betah di bengkel. Jadi paling rajin ya. Ya bisa dibilang gitu lah. Tapi itu bukan saya sendiri yang mengaku ya. Maksudnya tapi saya itu emang orang yang paling betah di bengkel. Lebih suka di bengkel. Kenapa? Ya karena itu tadi kan yang tadi kakak bilang alat-alatnya itu lengkap. Alat-alatnya lengkap, kegiatannya itu jadi itu lebih menguasai diri. Kita mau bereksplor bagaimana tuh ada gitu. Fasilitasnya tuh sangat lengkap di sini. Dan juga di sini didukung ya. Didukung banget. Makanya kakak tuh selain sekolah, setelah pulang sekolah langsung ke bengkel. Emang asik sih saya juga gitu. Ya bisa dibilang selain WiFi ya. Bisa ruangannya juga berhasil jadi adem kan, praktiknya jadi lebih semangat gitu. Jadi pokoknya kakak itu paling senang tuh itu tadi, prakteknya itu alatnya lengkap, komponennya itu banyak, jadi tinggal kita mau cari referensi dari buku atau dari Google mau buat apa nih, alat apa ada, kita tinggal minta sama teknisinya, kak ini mau buat ini kak, oh ya coba kamu buat dulu nih rangkaiannya kayak gini gitu. Terus tuh udah apa aja komponennya ditulis aja di kertas nanti ambilin langsung diambil gitu. Jadi emang benar-benar didukung lah ya. Iya, benar-benar didukung banget. Semakin banyak kreativitasnya malah semakin. Iya, semakin kreativitas dari muridnya itu semakin berkembang, semakin di sini juga akan berkembang untuk mendidik kalian, untuk mendukung kalian. Gitu.
Terus yang paling aku suka ya, Ya. yang paling aku senang ketika udah mengikuti kayak lomba-lomba gitu. Lomba-lombanya apa aja tuh? Ya salah satunya tadi Ya, robotik, terus LTS. Di sini tuh kalau lomba apapun itu juara 1, 2, 3 itu dapat potongan biaya SPP. Lumayan kan? lumayan. Bisa ngurang-ngurangin SPP bantu orang tua gitu kan. Jadi selain kita sekolah di sini belajar untuk keilmuan keteknisan di bidang elektro, kita juga bisa belajar bagaimana kita membantu orang tua gitu kan. Kalau kakak sih gitu ya, menurut pandangan kakak tuh kayak gitu. Ya lombanya tuh, itu tadi kakak tuh pernah lombanya itu ya LKS. Kalau menurut kakak pribadi, ya, ini jujur aja nih, elektronika tuh sebenarnya nggak seberapa sering terdengar lah di masyarakat. Paling orang-orang tuh bilangnya apa sih elektronika itu, apa itu TAV, nggak pernah dengar, nggak apa sih, asing lah. Itu kalau menurut kakak pribadi tuh gimana sih? Kayak apa sebenarnya elektronika itu? Apa aja dan apa hal-hal yang di elektronika tuh yang sebenarnya tuh penting, cuma orang-orang ini nggak tahu. Padahal itu tuh ada di kehidupan sehari-hari tuh apa aja kalau boleh tahu nih. Saya juga ikut penasaran ya. Oke, jadi gini, elektronika. Awalnya saya juga mengira apa ya jurusan apa, nggak pernah kedengar kan namanya. Iya, asing. Yang sering tuh ya TKR, TSM, listrik yang harus kuat, terus tuh PP. TKJ, Nah, TKJ. terus multimedia. Nah itu kan jurusan-jurusan yang banyak diminati gitu kan. Tapi kakak lihat di sini tuh jurusan elektronika itu bukan dari sekedar ikut teman aja gitu. Wah jurusan apa lo? Multimedia, yuk sini aja. Ya kakak cobalah cari yang lain gitu kan. Cobalah cari hal-hal baru gitu kan. Mikir-mikir dulu. Jadi kakak melihat itu teknik elektronika itu sebenarnya luas banget gitu. Apapun yang ada di dunia ini itu kan pasti ada listrik. Pasti. Pasti ada listrik. Apapun itu. HP contohnya tuh. Contohnya HP. Alat-alat di rumah tuh pasti Kipas. nggak jauh-jauh dari listrik. Iya, Gitu. kayak kipas gitu kan yang kita Iya. pakai juga kan. Hal-hal di rumah itu. Apalagi yang ada di perusahaan-perusahaan nih, misalkan ada yang atau ada yang sendiri yang mau kerja di perusahaan mana gitu, perusahaan besar itu kan itu elektronika semua isinya, sistem kontrol, sistem programmernya itu apa namanya, menggunakan semua rangkaian elektronika. Semuanya. Iya, semua kendali-kendali itu pakai elektronika semua. Jadi sangat luas sih, nggak hanya di bidang di rumah aja. Contohnya kayak di bandara, di militer, di industrinya tuh ya hampir semua sih. Hampir semua ya. Coba deh lihat di industri itu, pasti banyak kayak robot-robot yang buat mobil tuh. Oh iya Itu ya. kan kontrolnya itu semua pakai elektronika. Apalagi mobil zaman sekarang udah ada yang kayak TV-nya. Ada GPS-nya. Nah iya benar tuh. Bisa internetan. Itu semua anak elektronika. Bener itu. Iya. Jadi kita di situ di sini kita belajar itu sistemnya itu. Sistem-sistemnya itu ya. Benar-benar. Tapi kayaknya kalau misalnya dengar elektronika, TAV, nyervis gitu kan, terus ibu-ibu ini atau masyarakat luar tuh mikirnya, paling juga jadi servis gitu semuanya. Ya. Ini sebenarnya prospek kerja di elektronika sebenarnya luas kan? Atau cuma jadi servis dulu, servis kipas atau gimana tuh kira? Nih, itu anggapan ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh Rata-rata ya. kayak gitu. Tapi ya namanya ibu-ibu harus kita hormati. Iya benar banget itu. Jadi dulu kakak juga tuh pernah sempat ada omongan kayak gitu. Bukan orang tua sih. Yang lebih tepatnya itu teman sih. Teman dekat yang waktu SMP itu selalu bareng, selalu main
itu kakak udah masuk di SMK 2 Mei ngambil jurusan TAV atau elektronika. Apa jurusan elektronika kata teman gitu kan? Apa yang masuk di situ? Padahal kan cuma di tukang servis. Iya. Benerin ini remote TV di rumah tuh rusak katanya. Kakak bilang kayak gitu. Tapi di situ kakak berusaha menunjukkan bahwa sebenarnya teknik elektronika itu nggak ada di tukang servis. Banyak lulusan dari SMK 2 Mei khususnya di jurusan teknik elektronika itu ada yang bisa keterima di BUMN, di PLN, di mana lagi ya? Pokoknya banyak di perusahaan-perusahaan besar. Yang nggak semua Ya, orang juga bisa. bahkan kalau misalkan mau ke jenjang perkuliahan, Iya. ada juga lulusan-lulusan itu yang masuk ke Institut Teknologi Sumatera. Itu pakai jalur prestasi ada, pakai jalur SBM juga ada. Jadi luas sih. Kalau misalkan mau lanjut ya ke SM ke jenjang pendidikan. Tapi kalau memang mau bekerja itu banyak banget sih peluang kerjanya itu luas. Yang tadi kakak sebutin, yang misalkan kayak di militer, di bandara, di industri atau di perusahaan-perusahaan besar lainnya. Bahkan elektronika itu juga kayak menciptakan sesuatu hal yang baru lah, inovasi, benar nggak sih? Iya. Kakak pernah baca sebuah artikel teknologi itu tiap detik, tiap waktu akan terus berkembang. Dan coba dilihat orang-orang yang ada di teknologi itu siapa aja sih orang-orang? Bahkan sekarang yang dulunya nggak bisa bersekolah di rumah, sekarang malah di online, serba online ya semuanya. Iya, tapi meskipun online, jurusan elektronika itu banyak kok modul-modulnya atau komponen-komponen yang terjual di toko-toko terdekat itu banyak. Jadi kita selain di pandemi ini sekarang ini kan kita bisa belajar tuh di rumah sendiri. Nanti kita siapin aja alat-alatnya apa aja, komponennya apa aja gitu. Makanya kayak ini termasuk yang saya agak gimana ya, open gitu pokoknya. Ada yang casan tapi nggak diolok tulis gitu kan? Itu nggak sih? Oh yang kelas. Ya itu. Ya ada itu. Itu termasuk elektronika juga kan? Elektronika dong. Pokoknya elektronika itu selagi ada listrik itu elektronika. Mau kamu di mana aja itu elektronika. Contohnya di mobil ada listrik kan? Ada. Ya ada dong. Lampu-lampu itu kalau nggak dinyalain pakai listrik apa? Nah, itu mobil, terus motor, ada listriknya kan, nyalain lampu segala macam. Terus tuh di rumah, banyak tuh elektronika. Terus tuh apa lagi? Pesawat terbang. Itu kalau bukan listrik atau elektronika di dalamnya, pakai apa? Teorinya memang gunain gaya angkat dari angin ya atau udara gitu kan. Tapi kan kontrol dari sistemnya itu kalau bukan elektronika siapa yang kontrol? Oh iya. Masa mau orang yang dulu? Gak bisa dong. Gitu. Jadi segalanya perlu elektronika ya. Jadi bingung ya. Seru banget sih nanya-nanya kayak gini ternyata ya. Banyak-banyak ilmu baru yang kita pelajari dan hal-hal yang salah paham lah ya, bisa dibilang hal pengguna elektronika yang cuma kerjanya jadi tukang servis ternyata banyak guys. Apakah kakak punya saran-saran buat adik-adik SMP yang bingung mau masuk jurusan apa, SMK di mana, masih bingung nih? Ini kakak punya saran nggak sih kira-kira? Ada sih. Apa sih? Ya, jadi sarannya untuk adik-adik yang masih SMP, yang masih bingung nih mau ambil jurusan apa, khususnya di sekolah menengah kejuruan atau SMK ya. Pilihlah jurusan yang prospek kerjanya itu
lebih banyak daripada jurusan yang lain atau lebih sedikit peminatnya, karena sedikit peminatnya itu justru akan menjadi tanda tanya besar untuk kedepannya. Apalagi di bidang teknologi. Bidang teknologi itu akan membutuhkan orang-orang yang jauh lebih banyak untuk kedepannya. Makanya yang udah memiliki bakat maupun yang belum, carilah jurusan, contohnya kayak jurusan teknik elektronika yang ada di SMK Domi. Selain alat-alatnya lengkap, terus akreditasnya udah ya. Udah semua di sini. Jadi di sini memang luar biasa sih sebenarnya. Udah terjamin. Ya, jadi kalau nanti mau melamar kerja itu udah sangat mudah ya. Iya, udah. Jadi ya itu sih sarannya itu ambillah jurusan teknik elektronika di SMK 2 Mei. Apalagi SMK 2 Mei ini bukan cuma buat khusus orang yang di Bandar Lampung aja ya, Iya. di mana-mana. Kayak keluar kota juga banyak kan anak SMK 2 Mei. Banyak yang ngekos juga di sini. Di sini kan ada kos-kosan juga di sekitar SMK 2 Mei itu. Tuh, lagi dari jauh-jauh tuh kan. Bisa. Tuh sini. Dari mana aja karena kita nerima segalanya ya. Ya, Soal selagi kalian mau belajar, bersemangat untuk belajar, berkreativitas, kami siap di sini untuk membantu dan mendukung, khususnya dari sekolahan itu sendiri. Oke. Kebetulan banget SMK 2 Mei lagi buka pendaftaran. Jadi buat kamu orang yang mau daftar atau mau masuk nih, setelah dengar kayak gini pasti tanya-tanya elektronika, boleh banget cek langsung Instagram kita di elektronika SMK 2 Mei Bandar Lampung, atau boleh banget buat kamu yang mau pengen tahu informasi-informasi lebih lanjut bisa banget cek akun Instagram SMK 2 Mei, karena itu banyak banget informasi-informasi yang lebih lengkap dan pasti asik-asik lah. Oke guys, thank you for watching. Terima kasih banget yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan banyak banget ilmu baru yang kita belajar dari Kak Maul ya. Dan buat kamu orang yang suka video ini jangan lupa like dan see you to the next video. Bye.